Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putpita Sari dari Universitas Jember, Pendidikan Fisika. NIM 19021102108. Hai teman-teman, apa kabar? Masih semangat kan untuk belajar fisika? Kali ini kita akan belajar mengenai optik geometri. Nah, apa itu optik geometri? Optik geometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan pembiasan cahaya, yaitu kita akan melakukan menggunakan lab virtual pad untuk menentukan indeks bias cahaya. Pembiasan cahaya. Apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya merupakan peristiwa berubahnya arah rambat cahaya saat bergerak dari satu medium ke medium lainnya. Pada pembiasan cahaya sendiri itu mempunyai dua syarat terjadinya pembiasan. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan kecepatan cahaya pada dua medium yang berbeda. Dan yang kedua, arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang batas dua medium. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan bahwa sinar cahaya datang akan dibiaskan, di mana medium 1 dan medium 2 itu merupakan udara dan kaca. Nah, pada sudut N1 itu menggambarkan medium 1, N2 itu menggambarkan medium 2, dan theta 1 itu adalah sudut datang, theta 2 yaitu sudut bias. Nah, dari sini yaitu menunjukkan bahwa sebuah sinar cahaya yang merambat mengenai dari medium udara ke medium kaca. Nah, sudut theta 2 ini merupakan sudut bias. Nah, sinar tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal, sehingga besar sudut bias akan lebih kecil dibandingkan dengan sudut datang. Hal ini dikarenakan cahaya merambat dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Apabila arah pembiasan cahaya dapat juga menjauhi garis normal, itu berarti cahaya dibiaskan dari medium yang rapat ke medium kurang rapat. Nah, untuk pemantulan dan pembiasan cahaya sendiri itu didasarkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh Snell. Nah, dari eksperimen tersebut itu menghasilkan hukum pemantulan dan pembiasan. Hukum pembiasan sendiri itu menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada bidang datar dan hasil bagi antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias akan menghasilkan suatu nilai konstanta yang disebut indeks bias. Nah, untuk formulanya sendiri itu seperti ini. Ada N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 dengan keterangan di mana N1 itu adalah indeks bias medium tempat cahaya datang, N2 adalah indeks bias medium yang dituju oleh cahaya, sin theta 1 adalah sudut datang, sin theta 2 adalah sudut bias. Untuk macam indeks bias sendiri itu ada dua, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak yaitu perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa atau di udara dengan kecepatan cahaya di dalam bahan. Sedangkan untuk indeks bias relatif adalah perbandingan kecepatan cahaya di dalam bahan-bahan dengan kecepatan cahaya di dalam bahan atau perbandingan antara panjang gelombang cahaya di dalam bahan-bahan dengan panjang gelombang cahaya di dalam bahan. Selanjutnya yaitu ada contoh beberapa alat optik di sekitar kita. Yang pertama yaitu ada mata, yang kedua yaitu ada loupe yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Dan yang ketiga yaitu ada mikroskop, yaitu merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop tersendiri itu ada dua jenis lensa yang digunakan, yaitu lensa objektif dan juga lensa ocular.
Nah, ini merupakan gambar dari Live Virtual Pad untuk mengukur indeks bias. Untuk mengakses gambar seperti ini atau kita menggunakan live virtual, kalian bisa menggunakan link di samping. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Virtual Live Pad yang digunakan untuk menentukan indeks bias, yaitu dengan judul Bending Light ya. Nah, ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah intro atau pengenalan, dan di sini juga ada pilihan prisma atau lensa dan percobaan lain. Kali ini saya akan menggunakan percobaan lain. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, di sini ada pilihan sinar dan gelombang. Ini digunakan untuk sinar datangnya. Nah, ada penggaris, ini juga lain-lainnya. Di sini ada toolbox normal dan angle. Angle ini untuk mengetahui sudutnya berapa. Nah, di sini ada mediumnya. Ada medium pertama dan juga ada medium kedua, N1 dan N2. Nah, kita ubah dulu. Untuk N1-nya kita tetap menggunakan udara, N2-nya kita ubah. Nah, di sini bisa kalian ubah-ubah, pilih apa. Kali ini saya akan menggunakan air. Nah, indeksnya sudah udara dan air. Nah, di sini ada 2 pilihan, sinar dan gelombang. Nah, kalau sinar itu seperti ini. Nah, kalau gelombang akan munculnya seperti ini. Ini bedanya. Tapi kali ini saya akan menggunakan sinarnya. Panjang gelombangnya tetap saya akan menggunakan 650 nm. Nah, yang pertama-tama kita masukkan dulu penggarisnya, kita atur. Kita paskan sama garis lurusnya di antara 2 mediumnya, kita paskan seperti ini. Nah, harus pas. Nah, di sini kita tentukan dulu kalau udah pas. Nah, kalau udah pas, kita tentukan kita mau menggunakan sinar datangnya berapa. Misal, kita mau cari yang sudut 30, sinar datangnya pada sudut 30. Nah, kita tinggal geser sinar datangnya center, jadi di 30. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah kelihatan sinar datangnya. Ini sinar datang 30, ini sinar bias, di sini ada sinar pantul. Di sini ada theta 1, theta 2, dan ini theta 3. Nah, untuk mengetahui berapa sudutnya, kalau kita kurang pasti ngitung dari busur ini, kita menggunakan vector angles. Kita centang, set. Nah, sudah ketemu, sudah ada tulisannya. Kalau di sini untuk sudut datangnya itu ketemu 29,3 derajat. Dan di sini sudut biasnya 21,5. Nah, gimana untuk menentukan N2-nya? Indeks bias N2-nya berapa? Nah, tinggal kita masukkan pada rumus N1 dikali sin theta 1. Sin theta 1-nya ini sama dengan N2 sin theta 2. Nanti akan ketemu berapa hasil indeks biasnya. Nah, sama juga ketika kita ingin mengubah sinar datangnya pada sudut 60. Tinggal kita geser saja ini ke sudut 60. Nah, nanti theta 1, theta 2-nya juga akan ketemu. Tinggal kita geser sinar datangnya, kita ubah mau ke sudut gimana. Bisa 90, 60, 30, dan lainnya. Nah, berikut merupakan cara menentukan indeks bias menggunakan Virtual Live Pad. Sekian video kali ini kami akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.